Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Umi Amanda dari kelas IKA 241 dengan NIM 2024011110085. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman web, yaitu pembuatan sistem manajemen buku perpustakaan IPWIJA dengan menggunakan Laravel, Docker, MySQL, Redis, Elasticsearch, dan N8N dan ngrok. Arsitektur infrastruktur. Saya akan menjelaskan proses persiapan infrastruktur sistem manajemen buku perpustakaan IPWIJA menggunakan Docker. Arsitektur aplikasi ini terdiri dari 6 layanan utama yang masing-masing berjalan pada kontainer Docker yang berbeda-beda. Pengguna mengakses aplikasi Laravel, lalu Laravel menjadi pusat aplikasi yang mengatur seluruh proses bisnis. Selanjutnya, Laravel akan berkomunikasi dengan MySQL, Redis, dan Elasticsearch. MySQL itu digunakan untuk menyimpan data, Redis untuk caching, Elasticsearch untuk pencarian buku, lalu N8N untuk otomatisasi email. Karena N8N berjalan secara lokal, saya menggunakan ngrok agar webhook dari Laravel dapat dikirim ke N8N melalui internet. Studi kasus. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi sistem manajemen buku perpustakaan IPWIJA berbasis Laravel yang berjalan di lingkungan Docker. Sistem ini mengintegrasikan beberapa layanan seperti MySQL, Redis, Elasticsearch, N8N, dan ngrok untuk mendukung autentikasi pengguna, manajemen buku, pencarian data, cache, serta otomatisasi pengiriman email. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi masing-masing teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah Laravel. Laravel merupakan framework PHP yang saya gunakan untuk membangun keseluruhan aplikasi. Laravel memudahkan penggunaan sistem login, root, routing, middleware, validasi, hingga integrasi dengan database. Framework PHP untuk membangun aplikasi web dengan struktur yang rapi, aman, dan mudah dikembangkan. Lalu yang kedua adalah MySQL. MySQL ialah sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MySQL digunakan sebagai database utama yang menyimpan seluruh data aplikasi seperti data pengguna dan data buku. Yang ketiga yaitu Redis, database berbasis memori yang digunakan sebagai cache dan penyimpanan data sementara agar aplikasi lebih cepat. Lalu yang keempat adalah Elasticsearch. Elasticsearch adalah mesin pencari dan analisis data yang memungkinkan pencarian informasi secara cepat dan akurat. Elasticsearch digunakan sebagai mesin pencarian. Saat pengguna mencari judul buku, proses pencarian dilakukan melalui Elasticsearch, sehingga hasil dapat ditampilkan lebih cepat dibandingkan pencarian biasa menggunakan SQLite. Yang kelima adalah N8N. N8N merupakan platform workflow automation. Pada aplikasi ini, N8N menerima webhook dari Laravel kemudian mengirimkan email secara otomatis, baik email
verifikasi akun, OTP, maupun notifikasi penambahan buku. Yang terakhir adalah ngrok. Ngrok adalah layanan yang membuat server lokal dapat diakses melalui internet menggunakan URL publik. Karena N8N berjalan di komputer lokal, maka Laravel membutuhkan alamat publik agar webhook dapat dikirim. Ngrok berfungsi membuat secure tunnel sehingga server lokal dapat diakses melalui internet. Sebelum aplikasi dijalankan, saya terlebih dahulu menyiapkan seluruh infrastruktur menggunakan Docker Compose. Dengan Docker, setiap layanan berjalan pada kontainer yang terpisah, sehingga proses instalasi menjadi lebih mudah, konsisten, dan tidak saling bertabrakan dengan aplikasi lain di komputer. Apa itu Docker? Docker adalah platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensinya di dalam kontainer, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan. Fungsinya, menjalankan setiap layanan dalam Docker yang terpisah, mempermudah proses instalasi dan deployment, menjaga konsistensi environment di setiap perangkat, memudahkan pengelolaan aplikasi yang terdiri dari banyak service. Mengapa menggunakan Docker? Karena seluruh komponen dapat dijalankan secara bersamaan, menghindari konflik versi software pada sistem operasi, memudahkan sistem pengembangan pengujian dan distribusi aplikasi. Pada proyek kali ini, terdapat beberapa kontainer, yaitu kontainer Laravel atau app, seperti yang pada gambar di samping. Kontainer app ini digunakan sebagai web application. Yang kedua adalah kontainer MySQL sebagai database utama, yaitu di baris kedua ini. Yang ketiga, kontainer Redis sebagai cache dan session. Lalu, seluruh webhook dari Laravel menuju N8N dihubungkan menggunakan ngrok ini. Sedangkan kontainer N8N sendiri adalah sebagai workflow automation. Yang terakhir, kontainer Elasticsearch sebagai search engine. Seluruh kontainer tersebut saya jalankan menggunakan file Docker Compose. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 file yang dibuat. File pertama adalah Docker Compose. File ini digunakan untuk mendefinisikan seluruh kontainer, image yang digunakan, port, volume, environment, serta jaringan antar kontainer. File kedua adalah .env. File ini berisi konfigurasi aplikasi Laravel, seperti koneksi database MySQL, Redis, Elasticsearch, Mail, dan konfigurasi lainnya. File ketiga adalah installer.bat. File ini berfungsi untuk mempermudahkan proses instalasi, karena seluruh perintah penting dapat dijalankan secara otomatis hanya dengan satu kali klik. Selanjutnya, terdapat tampilan pada DBeaver. Di sini, terlihat bahwa database berhasil terhubung ke MySQL yang berjalan di Docker. Pada database terdapat tabel users dan books, yang menandakan kedua tabel itu sudah terhubung ke database. Berikut isi dari kedua tabel tersebut. Huh? 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 아, 진짜, 어떡해. Sebelum itu, pastikan kontainer pada Docker sudah menyala.
Pertama-tama, saya akan menunjukkan bahwa database telah berhasil terhubung menggunakan DBeaver. Kita buka DBeaver-nya. Reconnect to the database. Pada proyek ini, saya menggunakan MySQL sebagai database utama. DBeaver saya gunakan sebagai tools untuk mengelola database dan melihat data yang tersimpan. Di sini ada tabel users dan books. Tabel user. Tabel pertama adalah tabel users, yang digunakan untuk menyimpan data pengguna. Kolom ID berfungsi sebagai primary key dan dibuat secara otomatis. Kolom name digunakan untuk menyimpan nama pengguna. Kolom email digunakan sebagai identitas login dan bersifat unik, sehingga tidak boleh ada email yang sama. Kolom password menyimpan password yang sudah di-hash, sehingga password tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Kolom email verified digunakan untuk menyimpan waktu verifikasi email. Kolom is active digunakan untuk mengetahui apakah akun masih berstatus pending or active. Kolom OTP code digunakan pada proses lupa password. Kolom verification token digunakan saat proses verifikasi email. Sedangkan create ad dan update ad digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data. Sebagai contoh, pada data ini terlihat bahwa status akun sudah aktif, yang berarti pengguna telah berhasil melakukan verifikasi email. Sedangkan apabila ada akun yang berstatus pending, maka akun tersebut belum melakukan verifikasi email, sehingga tidak dapat login untuk memasuki aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah tabel books. Tabel books digunakan untuk menyimpan data buku. Kolom ID digunakan sebagai primary key dan dibuat secara otomatis. Judul buku menyimpan judul buku yang ada. Kolom pengarang menyimpan nama penulis buku. Kolom tahun terbit untuk menyimpan tahun terbit buku. Kolom create ad dan update ad digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data. Data pada tabel ini akan ditampilkan pada halaman buku di aplikasi Laravel. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa koneksi database berhasil dilakukan dan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi tersimpan baik di MySQL. Database ini menjadi pusat penyimpanan data aplikasi. Setiap proses seperti registrasi pengguna, login, verifikasi email, lupa password, maupun pengelolaan data buku akan berinteraksi dengan tabel-tabel yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mendemonstrasikan bagaimana data tersebut diproses melalui Laravel. "12 seconds later."
Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur autentikasi manajemen pengelolaan data perpustakaan digital e-Bijak. Yang pertama adalah fitur register. Ketika pengguna mengisi formulir pendaftaran atau form seperti ini, data akan disimpan ke tabel users dengan status pending atau is active bernilai false. Setelah data berhasil disimpan, Laravel mengirimkan webhook menuju N8N melalui ngrok. Vovo N8N menerima data tersebut, kemudian mengirimkan email verifikasi ke alamat email pengguna. Berikut contoh dari workflow yang telah saya buat. Berikut adalah untuk yang pertama, mengirim verifikasi akun. Di sini kita membuat webhook, lalu akan disambungkan ke edit file fields dan akan dikirim melalui email. Selanjutnya, ketika membuka email, akan terdapat sebuah tautan verifikasi. Ketika tautan tersebut diklik, Laravel mengubah status menjadi aktif, sehingga pengguna dapat melakukan login. Di sini masih pending. Lalu kita klik seconds later. Akan muncul notifikasi seperti ini. Dan hasil yang di sini menjadi aktif. Proses registrasi diatur pada file register user controller, tepatnya pada metode store. Metode ini akan dijalankan ketika pengguna menekan tombol register. If existing user. Langkah pertama, sistem mengecek apakah email yang dimasukkan sudah terdaftar pada database. Jika email sudah terdaftar dan akun masih berstatus pending, sistem akan menawarkan pengiriman ulang email verifikasi. Sedangkan jika akun sudah aktif, sistem akan menampilkan pesan bahwa email sudah digunakan. Selanjutnya, Laravel melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Nama wajib diisi, email harus valid unique, serta password minimal 8 karakter. Dan harus sesuai dengan konfirmasi password. Generate token. Setelah data valid, sistem membuat token verifikasi yang bersifat unik. Token ini akan dikirim melalui email sebagai identitas proses verifikasi akun. Data pengguna kemudian disimpan ke database menggunakan model user. Password diubah menjadi hash agar lebih aman. Kemudian status akun disimpan sebagai pending, sehingga pengguna belum dapat login sebelum melakukan verifikasi melalui email tersebut. Di sini terdapat URL link untuk
N8N register webhook, di mana saya menaruh link tersebut di file.env. Ini merupakan tahap terakhir. Laravel mengirim HTTP POST request menuju webhook N8N. Data yang dikirim berupa nama email dan token verifikasi. Workflow N8N kemudian mengirim email verifikasi kepada pengguna. Setelah email diterima, pengguna menekan tautan verifikasi yang dikirim oleh N8N. Setelah akun aktif, pengguna dapat login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Laravel melakukan proses autentikasi, kemudian mengarahkan pengguna menuju dashboard aplikasi. Proses login diatur pada metode store di file authenticatedSessionController.php. Pada tahap ini, Laravel melakukan autentikasi dengan mencocokkan email dan password pengguna terhadap data pada database. Setelah autentikasi berhasil, maka sistem mengambil data pengguna yang sedang login. Selanjutnya, jika sistem memastikan akun sudah aktif, status akun masih pending, maka pengguna akan dikeluarkan kembali dari sesi login dan diminta untuk melakukan verifikasi email terlebih dahulu. Apabila akun sudah aktif, Laravel membuat session baru menggunakan regenerate untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur lupa password. Pengguna memilih menu lupa password, kemudian memasukkan email yang sudah terdaftar. Laravel akan membuat kode OTP secara acak, kemudian menyimpannya ke kolom OTP code yang ada pada tabel users di database. OTP code. Pada file OTP controller, di sini function akan menampilkan halaman input OTP. Lalu, sistem akan melakukan verifikasi OTP melalui email dan OTP. Lalu, sistem mencari user berdasarkan email dan OTP. Jika OTP tidak ditemukan, maka akan muncul alert kode OTP tidak valid. Lalu apabila OTP sudah kadaluarsa, maka user akan diminta untuk meminta OTP baru. Apabila benar, maka user akan dialihkan ke halaman buat password baru. Setelah itu, Laravel akan mengirim webhook menuju N8N. Workflow N8N kemudian mengirimkan email yang berisi kode OTP. Sebelum itu, kita masukkan akun terlebih dahulu.
Lalu, pengguna memasukkan kode OTP tersebut. Apabila OTP sesuai dengan data pada database, maka pengguna diarahkan menuju halaman untuk membuat password baru. Password yang baru akan di-hash menggunakan Laravel hash. Kemudian, OTP code dikosongkan kembali untuk menjaga keamanan. Setelah proses selesai, pengguna dapat login menggunakan password yang baru. Setelah akun aktif, pengguna dapat login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Laravel melakukan proses autentikasi, kemudian mengarahkan pengguna menuju dashboard aplikasi. Years later. Pada metode index, sistem akan memeriksa apakah pengguna melakukan pencarian buku. Jika ada kata kunci, pencarian dilakukan menggunakan Elasticsearch. Pencarian melalui Elasticsearch dapat ditampilkan lebih cepat dibandingkan menggunakan query SQLite. Lalu, catch remember. Apabila pengguna hanya membuka daftar buku tanpa melakukan pencarian, Laravel terlebih dahulu memeriksa cache Redis. Jika data tersedia di Redis, sistem tidak perlu membaca database, sehingga performa menjadi lebih baik. Return View Books Index. Metode create digunakan untuk menampilkan form penambahan buku. Lalu, saat menyimpan buku baru, Laravel melakukan validasi terlebih dahulu agar seluruh data telah diisi sesuai ketentuan sebagai berikut. Setelah validasi berhasil, data buku disimpan ke database MySQL menggunakan model book. Karena terdapat data baru, cache Redis dihapus, agar ketika pengguna membuka daftar buku kembali, sistem menampilkan data terbaru. Selanjutnya, data buku disinkronkan ke Elasticsearch, sehingga buku yang baru ditambahkan dapat langsung dicari melalui fitur pencarian.
Kemudian Laravel mengirim webhook menuju N8N, di mana workflow N8N akan mengirim email notifikasi kepada admin perpustakaan bahwa terdapat buku baru yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pada form edit, data buku diperbarui di database. Kemudian, cache Redis dibersihkan dan indeks Elasticsearch diperbarui agar data tetap sinkron. Hapus buku. Pada proses menghapus, data buku dihapus dari database. Cache forget book. Cache Redis juga dihapus agar data lama tidak lagi ditampilkan. Line delete. Terakhir, data buku juga dihapus dari indeks Elasticsearch sehingga hasil pencarian tetap sesuai dengan kondisi database. 12 seconds later. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur CRUD buku. Kita buka di data buku. Yang pertama adalah tambah buku. Pengguna mengisi data judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Laravel melakukan validasi data beserta CSRF protection untuk mencegah serangan CSRF. CSRF atau Cross-Site Request Forgery adalah mekanisme keamanan yang digunakan Laravel untuk melindungi aplikasi dari permintaan palsu yang dikirim oleh pihak yang tidak berwenang. Laravel menggunakan CSRF token untuk memastikan bahwa setiap request yang mengubah data benar-benar berasal dari pengguna yang sah. Apabila valid, data akan disimpan ke MySQL. Setelah berhasil disimpan, Laravel mengirim webhook menuju N8N. N8N kemudian mengirim email pemberitahuan kepada admin perpustakaan bahwa terdapat buku baru yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya, Redis juga diperbarui agar cache selalu sesuai dengan database. Kemudian, Elasticsearch melakukan sinkronisasi indeks sehingga data buku yang baru dapat langsung dicari. Sini saya akan coba mempraktikkan untuk menambah buku baru. Berikut contoh email yang akan diterima admin. Buku baru ditambahkan. Judul buku Bintang, pengarang Terelie, tahun 2019. Pada fitur edit, pengguna dapat mengubah informasi buku. Setelah data berhasil diperbarui di MySQL, cache Redis akan diperbarui kembali. Kemudian indeks Elasticsearch juga diperbarui agar hasil pencarian tetap sesuai dengan data terbaru. Misalkan kita ubah
Pada fitur hapus, sistem terlebih dahulu menampilkan dialog konfirmasi menggunakan JavaScript. Jika pengguna memilih ya, maka data akan dihapus dari MySQL. Selanjutnya, cache Redis dibersihkan dan indeks Elasticsearch juga ikut dihapus, sehingga tidak ada data lama yang masih muncul. Berikut contoh data buku. Lalu kita coba menghapus yang ini. Akan muncul error seperti itu. Dan di database juga tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi Redis. Ketika pengguna membuka daftar buku, Laravel terlebih dahulu memeriksa apakah data tersedia di Redis. Jika data tersedia, maka data langsung ditampilkan tanpa membaca MySQL. Namun, apabila data belum tersedia, Laravel mengambil data dari MySQL, kemudian menyimpannya ke Redis agar permintaan berikutnya menjadi lebih cepat. Dengan mekanisme ini, performa aplikasi menjadi lebih optimal. Cara membuktikannya adalah buka di terminal docker exec nama kontainer Redis CLI. Lalu ketik this. Di sini terlihat terdapat key cache yang disimpan oleh Laravel pada Redis. Artinya, proses caching sudah berjalan dengan baik. Pada fitur pencarian, pengguna memasukkan judul buku. Bintang. Permintaan pencarian tidak dilakukan langsung ke MySQL, tetapi menuju Elasticsearch. Elasticsearch mencari data berdasarkan indeks yang telah dibuat, kemudian mengembalikan hasil pencarian secara cepat. Oleh karena itu, pencarian tetap cepat walaupun jumlah data buku bertambah banyak. Cara membuktikannya adalah seperti berikut. Buka di sini CMD, buka di sini, klik docker exec, kasih nama kontainer Elasticsearch telah berhasil dijalankan.
pada kontainer Docker. Data buku yang ditambahkan melalui Laravel akan diindeks ke Elasticsearch, sehingga proses pencarian berdasarkan judul buku dilakukan melalui Elasticsearch, bukan langsung ke database MySQL. Workflow N8N pada aplikasi ini digunakan untuk 3 proses utama. Yang pertama adalah mengirim email verifikasi akun. Yang kedua adalah mengirim email OTP ketika pengguna lupa password. Yang ketiga adalah mengirim email notifikasi kepada admin ketika terdapat buku baru yang berhasil ditambahkan. Seluruh proses tersebut berjalan secara otomatis melalui webhook. Berikut contoh dari workflow yang telah saya buat. Berikut adalah untuk yang pertama, mengirim verifikasi akun. Di sini kita membuat webhook, lalu akan disambungkan ke edit file fields dan akan dikirim melalui email. Begitu juga dengan forgot password yang akan mengirim OTP lupa password. Webhook lalu kirim email. Seconds later. Sekian demonstrasi sistem manajemen buku perpustakaan yang telah saya buat. Melalui proyek ini, saya berhasil mengimplementasikan Laravel sebagai framework utama, MySQL sebagai database, Redis sebagai cache, Elasticsearch sebagai search engine, N8N sebagai workflow automation, serta ngrok sebagai secure tunnel untuk webhook. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Setelah login, user akan langsung terhubung ke tampilan dashboard utama. Dashboard akan menampilkan total buku yang sudah ditambahkan dan dengan beberapa informasi sistem yang terdaftar. Pada sidebar terdapat 3 pilihan menu, di mana data buku adalah tampilan yang akan melakukan CRUD books seperti sebelumnya.
Selanjutnya adalah tampilan profile. Di sini akan menampilkan beberapa informasi profil Anda. Dan kita bisa memperbarui kata sandi. Dan juga bisa menghapus akun. You do.